Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Di video ini saya akan bacakan satu fasal di kitab Al-Mughni, yaitu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyiti nafa'ahu dzalika. Di Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan fasal ayyu qurbatin, ibadah apapun, fa'alaha yang dikerjakan oleh seseorang, wa ja'ala thawabaha dan menjadikan pahalanya lil mayyiti untuk orang yang sudah meninggal, nafa'ahu dzalika, maka perbuatan tersebut bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Insyaallah. Amma du'a'u, adapun doa, wal istighfaru dan istighfar, was sadaqatu dan sedekah, wa adaul wajibati dan menunaikan yang wajib, ibadah-ibadah wajib, fala a'lamu fihi khilafan, kata beliau, saya tidak tahu di situ tentang khilaf. Tidak pernah saya dengar khilaf di situ. Tidak ada perbedaan ulama mengenai bolehnya mendoakan atau beristighfar ataupun sedekah atau melakukan kewajiban yang tidak ditunaikan oleh orang yang sudah meninggal, jadi digantikan. Idza kanat alwajibat mimma yadkhuluhu niyabah, selagi hal-hal yang wajib itu memang bisa digantikan, termasuk ibadah yang bisa digantikan. Qad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalil dari bolehnya doa untuk orang yang sudah meninggal. Orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, berkata, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wal ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna yang telah mendahului kami bil iman, dalam keadaan iman mereka mendahului kami. Dan firman Allah yang kedua, wa qala Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah engkau wahai Muhammad untuk kesalahanmu dan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini dalil yang membolehkan mendoakan dan beristighfar untuk orang yang sudah meninggal. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah hina mata, dan Nabi mendoakan Abi Salamah ketika meninggal. Walil mayyit alladhi shalla alaihi fi hadits Auf bin Malik, dan pada orang yang sudah meninggal Nabi juga menyolatinya, bagaimana keterangan di hadis Auf bin Malik. Walikulli mayyitin shalla alaihi, dan setiap orang meninggal yang Nabi solati. Walidin najadain hatta dafanah, hingga dikebumikan, hingga dikuburkan. Wa syara'allahu dzalika likulli man shalla ala mayyitin, dan Allah mensyariatkan itu bagi setiap orang yang menyolati mayit, menyolati orang yang sudah meninggal. Wasala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sungguhnya ibu saya sudah meninggal. Fayamfa'uha in tasaddaqtu anha, afayamfa'uha in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Apakah akan bermanfaat untuk ibu saya jika saya bersedekah menggantikannya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya. Ini dalil sedekah, kebolehan sedekah dan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Rawahu Abu Daud wa ruwiya dzalika an Sa'd ibn Ubadah. Wa ja'at imratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, seorang wanita datang kepada Nabi lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi fil haji adrakat abi syaikhan kabiran. Sungguhnya kewajiban haji ya sudah wajib bagi ayah saya, dan saat itu sudah tua banget, sudah tua renta. La yastati'u an yathbuta 'ala rahilah, dan yang enggak memungkinkan untuk bepergian
afa ahujju anhu, bolehkah aku berhaji menggantikannya? Qala, lalu Nabi menjawab, ara'aita law kana ala abika dainun akunti qadiyatahu. Lalu Nabi menjawab, tidakkah kau lihat kalau seandainya bapakmu punya hutang, bukankah kamu yang membayarnya? Qalat na'am, iya ya Nabi. Jadi wanita itu menjawab, iya. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda, maka Nabi menjawab, maka berhutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Artinya boleh menggantikan kewajiban, menunaikan kewajiban dari orang yang sudah meninggal. Wa qala lilladzi sa'alahu inna ummi matat wa 'alaiha shaum syahrin. Dan pada satu kesempatan lain Nabi pernah ditanya bahwa ibunya meninggal dan punya hutang puasa sebulan. Bolehkah dia puasa menggantikannya? Qala na'am, Nabi pun jawab iya. Dan itu menunjukkan bahwa kebolehan istighfar, doa, sedekah, dan ibadah-ibadah yang wajib yang tidak ditunaikan karena udzur oleh orang yang sudah meninggal itu bisa digantikan oleh yang lain, bisa anaknya. Wa hadhihi ahaditsu sahihahun, hadis-hadis ini sahih, kata Ibnu Qudamah. Wa fiha dalalatun ala intifa'il mayyit bisairil qurab, dan di situ menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mengambil manfaat dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Li'anna as-shauma wal hajj wad du'a wal istighfar ibadatun badaniyah. Di puasa, haji, doa, istighfar itu semuanya ibadah badan, ibadah fisik. Waqad awsalallahu naf'aha ilal mayyit, dan Allah sudah hantarkan manfaatnya untuk orang yang sudah meninggal. Fakadzalika ma siwaha, begitupun ibadah yang lainnya. Ma'ama dzakarna minal hadis fi thawabi man qara'a yasin, sebagaimana sudah kami sebutkan di hadis mengenai pahala orang yang baca Yasin di pasal sebelumnya. Wa takhfifillahi ta'ala an ahlil maqabir bi qiraatihi, dan keringanan yang diberikan Allah kepada penduduk ini kuburan yang dikubur, orang-orang yang dikubur, bi qiraatihi, sebab dibacakan Yasin. Wa rawa Amr ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Amr bin As, pada Amr bin As, "Lau kana abuka musliman fa'taktum anhu aw tasaddaqtum anhu aw hajjtum anhu balaghahu dzalik." Jadi ini sabda Rasulullah pada Amr bin As, seandainya bapakmu itu seorang muslim, lalu engkau merdekakan budak dan pahalanya untuk bapakmu, atau kamu bersedekah juga pahalanya untuk bapakmu, atau kamu haji menggantikan atau pahalanya untuk bapakmu, balaghahu dzalika, maka semuanya itu akan sampai. Wa hadza 'amun fi haji tatawwu' wa ghairihi wa li'annahu 'amalu birrin wa tha'ah. Jadi alasannya di sini adalah ini semua umum untuk haji yang sunnah pun ataupun yang lainnya. Dan karena itu bagian dari amalu birrin. Jadi amal baik, amal bakti seorang anak pada orang tuanya, wa ta'atin. Fa wasala naf'uhu wa thawabuhu kas-sadaqati was-siyami wal hajjil wajib. Maka pahala dan manfaat dan pahalanya juga akan sampai sebagaimana sedekah dan puasa dan haji wajib. Wa qala asy-Syafi'i ma 'ada al-wajibah was-sadaqata wad-du'a wal-istighfara la yuf'alu 'anil mayyit wa la yasilu thawabuhu ilaihi. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan ma'adal wajibah, selain yang wajib, sedekah, doa, dan istighfar, itu tidak bisa dilakukan menggantikan mayit, menggantikan orang yang sudah meninggal, dan tidak sampai pahalanya. Karena firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang telah ia usahakan. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas, jika meninggal anak Adam
maka inqata'a, maka terputus amalnya, illa min salas, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, min ba'dihi, setelahnya, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Terus juga alasan Imam Syafi'i selain ayat dan hadis di atas, wali anna naf'ahu la yata'adda fa'ilahu, karena manfaatnya itu tidak menular ke selain yang melakukannya. Jadi manfaatnya hanya bagi yang melakukannya, karena sudah terputus. Jadi amalnya, amal perbuatannya terputus, berarti amal perbuatan itu hanya manfaatnya pada yang melakukan. Fala yata'adda thawabuhu, maka pahalanya juga tidak akan menular ke yang lain. Jadi amalan orang dia tidak menular amalannya, begitu juga pahalanya tidak menular, tidak pindah. Waqala ba'dhum, sebagian ulama berpendapat, berkata, idza quri'al Qur'anu 'indal mayyit, jika dibacakan Quran di sanding mayit, di sisi mayit, di sisi orang meninggal, au uhdiya ilaihi thawabu, atau dihadiahkan untuknya pahalanya, kana thawabu liqarihi, maka pahalanya untuk yang membacanya. Wa yakunul mayyitu, sedangkan orang yang sudah meninggal, ka'annahu hadiruha, nah, seperti orang yang hadir aja, orang yang hadir mendengarkan orang baca Quran, sehingga faturja lahur rahmah, sehingga diharapkan dia juga kecipratan dapat rahmat, karena orang baca Quran Allah turunkan rahmat, dan orang yang meninggal itu kan berada di dekat orang baca Quran, maka juga akan kecipratan rahmat yang diturunkan Allah pada orang yang membaca Al-Quran. Nah, jadi di sini secara tidak langsung mengenai pahala bacaan atau mengenai ibadah yang pahalanya diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, dari keterangan tadi di atas bahwa yang disepakati itu adalah doa, pahala doa, istighfar, sedekah, dan apa tadi? Hal-hal yang wajib, itu yang disepakati. Termasuk Imam Syafi'i itu menyepakati yang mengenai hal-hal yang seperti istighfar, sedekah, tadi itu sampai pahalanya. Kalau untuk hal-hal lain, kata beliau, itu tidak sampai. Hanya manfaat untuk yang melakukannya saja, dengan tadi dalil yang sudah disebutkan tentang firman Allah dan tentang hadis Nabi tadi, inqata amaluhu. Pendapat yang ba'duhum barusan, yang sebagian ulama itu mencoba menengahi. Jadi amalan bacaan Qur'annya pahalanya memang untuk orang yang membaca, tidak bisa dihadiahkan pahalanya. Hanya saja kalau dibacakan di dekat orang yang sudah meninggal, nah, karena dia berada dekat dengan orang baca Quran, maka diharapkan faturja lahur rahmah, maka diharapkan dia kecipratan dapat rahmatnya. Lalu kemudian sini muallif Imam Ibnu Qudamah memberikan kesimpulan, walana, dan bagi kami yaitu bagi madhab Hambali, karena beliau fikihnya ikut madhab Imam Ahmad, ma dzakarnahu, sebagaimana sudah kami sampaikan, sudah kami sebutkan, wa annahu ijma'ul muslimin, bahwasanya kebolehan bahwa setiap ibadah yang pahalanya dihadiahkan itu juga bermanfaat untuk yang sudah meninggal. Itu ijma'ul muslimin, termasuk yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Ini menurut pengakuan Ibnu Qudamah. Fa innahum fi kulli asrin wa misrin, karena mereka di setiap masa dan di setiap tempat, dimanapun dan kapanpun, sejak zamannya yang beliau ketahui, yang Ibnu Qudamah ketahui, yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'an, masyarakat itu sudah terbiasa berkumpul membaca Al-Qur'an, wa yuhduna thawabahu, dan menghadiahkan pahalanya, ila mautahum, kepada untuk orang yang sudah meninggal dari keluarganya, min ghairi nakirin, tanpa ada yang ingkar, tanpa ada yang istilahnya yang tidak setuju. Jadi semua itu sudah kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan ulama seluruh dunia istilahnya, karena nggak ada yang mengingkari
itu dilakukan di berbagai tempat dan lintas generasi. Ya, fi kulli asrin wa misrin itu di lintas generasi dan lintas negeri. Sehingga itu ya mungkin kalau nggak ijma ya seperti ijma lah, karena nggak ada yang min ghairi nakir, nggak ada. Wa li'anna al-hadits sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alasan berikutnya dari Ibnu Qudamah adalah karena ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, bahwa orang yang sudah meninggal itu ya bisa disiksa sebab tangisan ratapan keluarganya. Ya. Wallahu akramu min an yusila uqubatal ma'siyati ilaihi wa yahjub anhu al-mathubata. Masa iya Allah yang maha baik, maha mulia itu bisa menyampaikan atau bisa mengantarkan efek dosa kemaksiatan pada orang yang sudah meninggal. Masa iya Allah menghalangi efek pahala, efek kebaikan dari amal baik? Kan itu adalah suatu yang nggak mungkin gitu loh. Kalau efek dosa, efek kemaksiatan nyampe, kalau efek kebaikan nggak nyampe, kan nggak konsisten istilahnya. Kemudian wali annal musila li thawabi ma sallamuhu qadirun ala isali thawabi ma mana'uhu. Ya, karena yang membuat sampai pahala ya amalan-amalan yang mereka terima, artinya ini sebagai sanggahan pada pendapat bahwa yang diterima oleh orang yang sudah meninggal itu hanya doa, istighfar, itu hal-hal yang mereka taslim, mereka terima, itu manfaat dan pahalanya nyampe pada orang yang sudah meninggal. Qadirun ala isali thawabi ma mana'uhu, karena yang menghantarkan pahala dari hal-hal yang mereka terima, sedekah, istighfar, yang itu kan mereka terima, itu juga kuasa untuk menyampaikan pahala hal-hal yang mereka larang, artinya selain yang tadi disebutkan. Wal ayatu makhsusatun bima sallamuhu, sedangkan ayat tadi, ayat makhsusatun bima sallamuhu, itu dikhususkan untuk ya hal-hal yang mereka terima saja, istighfar, doa, apalagi tadi sedekah, ya haji, puasa yang ada disebutkan tadi di depan. Wa makhtalafna fihi fi ma'nahu, dan kami juga terima itu, artinya bahwa ayat itu memang khusus untuk yang mereka taslim, yang mereka terima mengenai manfaat dan sampainya pahala kepada orang yang sudah meninggal. Fanaqisuhu alaih, hanya saja kami mengkiaskan. Jadi hal-hal yang di luar itu kami kiaskan kepada itu gitu loh. Wala hujjata lahum fil khabaril ladzi ihtajju bihi, dan tidak ada hujjah bagi mereka mengenai khabar, mengenai hadis yang dijadikan dalil bahwa pahala enggak sampai, mengenai tadi inqatu amaluhu tadi itu. Kenapa? Fa inna ma dalla 'ala inqita'i amalihi, karena hadis itu hanya menunjukkan terputusnya amal, fala dalalata fihi 'alaihi, dan tidak menunjukkan terputusnya pahala, tidak menunjukkan terputusnya manfaat. Amalnya orang yang sudah meninggal itu sudah terputus. Nah, tapi bukan berarti itu menunjukkan terputusnya dia menerima pahala, dia menerima manfaat. Summa law dalla alaihi kana makhsusan bima sallamu. Toh seandainya itu menunjukkan terputusnya manfaat atau hanya pada hal-hal yang disebutkan tiga tadi, ya sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, atau waladin shalih yad'u lahu, maka wa fi ma'nahu ma mana'u, maka ya yang selain itu berarti masuk ke dalam kategori tiga itu dengan cara dikiaskan. Fayatakhassasu bihi aidan bil qiyasi alaihi, maka masuknya hal-hal di luar yang tiga itu masuk kategori. Jadi kategori besarnya tiga, ya, sedekah jariyah, terus ilmun yuntafa'u bihi, terus tadi waladin sholihin yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakannya, berarti masuk ke ilmu atau masuk ke sedekah. Ya. Wa ma dzakaruhu min al-ma'na ghairu sahih fa in ta'addiya as-sawab laysa bi far'in ta'addiyan naf. Nah, tadi kan salah satu alasannya juga karena
pahalanya itu nggak nyampe, karena ya memang hanya manfaatnya itu untuk yang melakukan. Nah, sehingga kalau manfaatnya untuk yang melakukan, pahalanya juga nggak nyampe berarti manfaat. Jadi di sini dibantah bahwa antara pahala dan manfaat itu nggak ada hubungannya gitu. Manfaat dari sebuah amalan ya itu tidak ada hubungannya. Mungkin manfaat bagi orang yang baca Quran, manfaatnya dia dapat pahala dari bacaan itu, tapi apa, pahala dari bacaan itu juga bisa diberikan kepada orang lain. Summa huwa batilun bis-shaumi wal hajj wa laysa lahu aslun yu'tabaru bihi wallahu a'lam. Dan kemudian itu juga bisa batal karena tadi sudah disebutkan puasa juga, haji juga itu kan dilakukan oleh orang lain. Ya, puasa, haji, dan itu semuanya ibadah-ibadah yang sifatnya fisik. Itu bisa dilakukan orang lain dan pahalanya juga bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, demikian mengenai mengenai ibadah apapun itu bisa sampai pahalanya, manfaatnya untuk orang yang sudah meninggal. Jadi demikian, kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.